hiburannya kebebasan, hiburan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para kiai, para masyayikh, utamanya kepada Al-Habib Ali bin Hasan bin Anis Al-Habsyi dan seluruh keluarga yang kami muliakan, dan juga para masyayikh Pondok Pesantren Sarang, khususnya dari Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, beliau Kiai Ahmad Faruk Zain, Kiai Ahmad Ustuhri, Kiai Ahmad Zamroji, dan seluruh rombongan mutahharijin dan juga para dewan guru yang kami hormati, yang kami muliakan, dan seluruh mutahharijin Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah tahun ajaran 2022 Masehi yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini bisa bersilaturahim, bisa berziarah di tempat yang mulia ini, di makam Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dan juga Habib Anis dan juga Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi. Tidak lain, kami beserta rombongan ziarah ke sini di tempat yang mulia ini untuk mengharap keberkahan dari para habaib, para sahadah Alawiyin, dengan harapan kami dan seluruh rombongan senantiasa mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, dan senantiasa diberikan rasa mahabbah, cinta yang sedalam-dalamnya kepada para sahadah, para habaib. Para hadirin yang saya muliakan, di sini kami mewakili dari rombongan. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Al-Habib Hasan bin Alawi bin Anis bin Alawi Al-Habsyi yang telah menerima kami beserta rombongan, dan dari kami tidak bisa membalas dengan bentuk apapun kecuali hanya dengan ucapan doa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Selanjutnya, dalam kegiatan silaturahim ataupun ziarah yang kami laksanakan di tempat ini, apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para habaib, khususnya keluarga Al-Habib Hasan bin Muhammad Anis Al-Habsyi, kami mewakili dari rombongan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kami memohon tausiah atau nasihat dari beliau Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi untuk kami sekalian,
khususnya kepada kawan-kawan mutakharisin Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, apa yang menjadi keinginan dari para teman-teman khususnya dan dari rombongan secara umum, bahwa kami berniat dan datang di tempat yang mulia ini untuk menyambung, untuk menyambung rasa mahabbah, rasa cinta kami kepada para dzurriyyatur rasul, para sahadat Alawi, dengan harapan kita sekalian dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami memohon nasihat tausiah dari beliau Al-Habib Ali bin Hasan bin Alawi bin Anis Al-Habsyi, dan kami akhiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wasallam wa wala. Yang saya muliakan, saya hormati para dzurriyyah Habib Anis panjenenganipun Habib Ali bin Hasan bin Habib Anis yang kita ziarah bersama tadi. Ini cucunya. Alhamdulillah, saya dan rombongan dari santri Sarang yang jumlahnya kira-kira mutakharisin ini kelas 3 aliyah madrasah Sarang, kira-kira 280-an atau rombongan pada asatidnya 300-an lah. Ini satu periode, satu tamatan tahun ini, ya semoga tambah berkah madrasah. Di Sarang itu ada persatuan beberapa madrasah, pondok-pondok pesantren, yang mana pondok pesantren Sarang itu atasannya dulu ya satunya dzurriyyah, ada beberapa nama-nama pesantren, diantaranya pondok Mahathir Syariah, pondok Al-Anwar, pondok Mis, dan seterusnya. Itu adalah satu wadah, satu turunan. Maka para masyayikh membuat Ittihadul Tolabah wal Mahid, yaitu persatuan yang khususnya santri putra. Dibuatkan Madrasah Al-Ghazaliyah namanya. Madrasah itu untuk persatuan, wadah persatuan beberapa santri dan masyayikh. Jadi semua santri yang mukim di pondok-pondok sana dan guru-gurunya dari pondok juga dan masyayikhnya semua aktif masih mengajar di situ. Nah, karena ada persatuan inilah Sarang tetap jaya. Untuk corona ini meningkatkan santri malah lebih banyak. Madrasah Al-Ghazaliyah itu yang khusus putra ya, mulai hidayah,
Sanawiyah, Hidayah 6 tahun lah. Sanawiyahnya 3 tahun, aliyahnya 3 tahun. Tapi madrasah saya itu antik, tidak seperti MTS dan MA. Rata-rata yang di sana itu sudah besar-besar, sudah tamatan formal dan tamatan MTS. Rata-rata di sana itu masuk diterima kelas 4 tidak, kelas 5 itu sudah bagus. Tamatan MA yang ada dari daerahnya itu rata-rata di sana kalau diuji kekuatannya kelas 6, 5 nanti. Nah ini sudah tamat aliyah walaupun madrasahnya itu ijazahnya tidak diformalkan, memang tidak boleh, sehingga mata pelajarannya itu khusus agama, kitab salaf saja, murni kitab salaf yang bermadzhab Syafi'i, maka dikatakan Syafi'iyah. Madzhab Al-Ghazaliyah itu dulu sana itu ada namanya kiai yang bisa menurunkan masa sekarang, namanya Kiai Ghazali, maka itu madrasah Al-Ghazaliyah As-Safiyah disingkat MGS. Tahun ini mulai tidak sanawi dan aliyah, jumlahnya murid ada 4.000 lebih. 4.000 berapa? 200 saja, insya Allah. Dan buat A, B, C, D sampai rata-rata kalau kemarin itu nggak muat sampai dibagi yang tidak setelah zuhur sampai ngasar, yang mulai sanawi aliyah itu pagi. Terus kalau setelah tamat aliyah di sana itu disediakan ada Ma'had Ali. Di sana itu ada Ma'had Ali yang sudah mengadakan 2 ya, Al-Anwar dan Pondok Mus. Itu semuanya keturunan sama, maka baguslah di sana itu nggak ada larangan ngaji dari, walaupun tidak di madrasah sistem sarang itu, di sini ngaji di sini biasa, jadi hanya tempat saja, jadi bebas. Maka dianggap semua itu adalah gurunya ya masanya, walaupun tidak bermukim di pondoknya, hanya tempat saja. Secara aturan-aturannya semua adalah intinya sama. Ini rata-rata sudah ada yang umur 25 tamat aliyah itu, ada yang 28 ya. Semua ini masih jokon, jomblo semua. Sehingga tadi minta ditawaskan supaya dapat jabatan kita. Ya, kalau santri didoakan itu marmnya luar biasa. Lupa lain-lainnya, oke. Zawajakumullah zawjatan sholihatan jamilatan salisatan perlihatan. Maki data ini belum. Tapi insya Allah, walaupun orangnya ini sudah tua-tua, jadi santri sarang itu kalau sudah tamat aliyah ini sudah siap kawin. Siap kawinnya itu ya kawan, siap kawin, siap jadi kiai, siap mengganti. Nah, akhir-akhir kan ada tambahnya Mat Ali 2 tahun lagi, 4 tahun sih, tapi diberikan 2 tahun karena sudah mulai pas belajar. Tapi lain dengan pondok-pondok yang ada campur formal. Ini nggak ada formalinnya sama sekali. Jadi ini yang pondok sarang yang salaf yang biasa formalinnya ya ini. Pondok yang ada di sekitar Karangmangu namanya, Desa Karangmangu.
Ini putra putri sana itu, semua putrinya tidak dibawa ini. Jadi sarang itu yang mewarnai, bisa mewarnai nur pesantren yang ada di Indonesia khususnya adalah yang pesantren yang dididik oleh para masyayikh dulu di gembleng khusus yang kitab salaf ini. Akhir-akhir karena untuk mengikuti kebutuhan masyarakat ada lagi di sana itu ada yang MTS, biasanya MTS, MA ya, sampai perguruan tinggi yaitu Anwar 2, Anwar 3 itu, tapi itu tidak campur di situ, bagian barat, biar nggak campur-campur. Yang butuh sana monggo di sana, yang rugi seperti saya santri ini. Jadi mempertahankan salaf yang ada di sini, salaf. Walaupun kita punya ijazah yang di Sagarudo, orang Sagarudo, neng ini luar biasa barokahnya. Amin. Bisa diakui yang biasa namanya sarang alibah sumasail, ya orang-orang ini. Ini jago bahasa masail semua. Dan dia itu insya Allah sudah terlatih berdiri. Di berbicara sudah kuat 1,5 jam atau 2 jam. Biasa takzir. Ya, ini saya kenalkan ya. Saya Ustadz bin Esad, pengasuh Pondok Al-Hidayah Sarang, dia di komplek sana termasuk di masjid atasnya sama. Terus itu namanya Agus Kiai Ahdal bin Abdul Rohim Podomus itu, hadiah Kiai Said ya. Terus ini Kiai Haji Faruk Zain, ini dari pengasuh Pondok Kauka Pusate Sedan, ini juga guru madrasah dulu ya Santri Saran Cekek ini. Di mana-mana tapi ngalimnya ya kalau kita apa saja insya Allah sudah luar biasa, atau luar kepala sampai di luarnya kepala. Ini sampingnya ini putunya Mbah Imam Sarang Pondomis. Ini Gus Imam bin Rohib bin Imam. Jadi ada imam dan masih ibunya masih keturunan Mbah Khalid Bangkalan ya. Terus itu namanya Gus Jawa pakai Abdullah Mubarak, itu juga keturunan dari Sarang juga, atasnya dari Bazubian, itu keturunan Bazubian ibunya. Terus masih banyak lagi itu namanya yang gendut itu namanya Gus Zaki itu cucunya Mbah Imam juga bin Mbah Fakih atau Fakih bin Imam Khalil Sarang. Karena itu sana ada atasnya namanya Mbah Su'eb. Jadi Mbah Su'eb itu punya putra yang hebat dua, Mbah Imam yang masyhur karomanya itu. Saya pendalin dulu di Solotonen, ya itulah Mbah Imam, baik itu. Tapi putunya nggak bisa. Ya, bisa. Kalau nyolok korban sudah bisa. Tuh. Dulu di Kecamatan Berharap kan ditarik ya. Terus ini Kecamatan Madinah, Habib Zain. Ini juga Kecamatan
Akop. 2017. Nah ini waktu ini apa? Perang. Iya. Evakuasi enggak? Ya. Alhamdulillah nih. Ini namanya yang juga guru yang sepuh nih, Pak Kiai Zan Meroji. Ini dulu dari Jepara, pondoknya yang lama itu termasuk tamatan santrinya Kiai Sahabat Sahel Kajen, Tamat Matolek, pindah sekarang jadi guru sampai sekarang. Ini sudah gurunya guru, gurunya guru. Insya Allah kalau dilihat giginya sudah hilang banget. Karena sudah tua. Kalau saya ini sudah tua tapi gayanya seperti orang muda. Jas, pakai jas. Karena kemarin itu ada di pertemuan di Madrasah Wijaya itu saya nggak baca sendiri, saya izin pulang lagi. Baru jasan semua, bulunya asatid itu. Saya malu pulang. Nah, saya di sini saya kira gitu, malah orang ujas saya gitu. Ceritanya gitu. Untuk ngimbangi anak-anak itu jas-jas silaan semua. Ya itu saja. Ya hanya ini untuk guru saja ya, biar tambah silaturahimnya. Kalau sepaneng terus itu kan enggak. Ya, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena santri itu ya kalau berkumpul ya guyon-guyonnya gitu. Senangnya diajak guyon karena dia sudah sepaneng. Setelah tes terakhir dia itu naik atau tidak, ini belum tahu nih. Kira-kira nanti ijazahnya lulus atau belum? Doakan saja semua lulus ya. Amin. Ya ada lah ya kalau lulus. Orang lulus tapi besok lolos. Sampun saking Allah, nyuwun pangapunten ngata nyuwun nasihatipun kangge lare-lare nguatkan dari hitungan bisa nanti berkah. Saking Allah semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah. Ini dari silaturahmi mungkin sudah beberapa kali di sini mungkin. Ya. Sebagian. Nah, setiap tahun sebagian. Oh, alhamdulillah. Jadi selalu perkenalan nih. Alhamdulillah. Ayah minta maaf karena apa? Gak bisa nemoni langsung. Beliau lagi di luar kota. Saya seharusnya di Masjid Segaf sekarang. Tapi saya izin suruh nemoni di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya sendiri sempat belajar di Darul Mustafa. Di Darul Mustafa saya baru keluar 2015. 2015 waktu evakuasi itu ya. Di waktu perang, sekarang kan masih perang. Semoga selesai berakhir lah. Alhamdulillah. Kita memang beruntung sekarang ini. Khususnya yang ada di pondok-pondok pesantren, pondok salah yang tadi seperti dijelaskan. Karena apapun yang kita inginkan di dunia ini ataupun di akhirat, kita bisa dapatkan dengan ilmu tersebut. Apalagi ilmu agama. Semuanya kan di sini kan belajarnya ilmu agama, tidak ada yang belajar ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama yang sangatnya nyambung dari guru, kiai sampai kepada Rasulullah SAW. Dari ilmu itu kita bisa mengetahui mana yang benar dan juga mana yang salah. Dari ilmu itu kita bisa mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala
dengan meningkatkan ketakwaan. Tidak mungkin orang yang bertakwa tapi tidak memiliki ilmu, jarang. Tapi orang yang berilmu, insya Allah kalau mengamalkannya pasti akan memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh guru-guru kita, orang yang berilmu itu hidup atau mati, mereka masih hidup. Kita sekarang tadi baru saja berziarah Habib Alwi, Habib Anis. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, bertakwa. Mereka di dalam kubur, tapi mereka seakan-akan masih hidup. Kita bisa enak di sini, ya keberkahannya mereka. Kita hadiri acara haul dan lain sebagainya, mereka sudah mati mungkin puluhan tahun yang lalu, tapi yang masih hidup sekarang ini mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki istilahnya. Dari siapapun yang hadir. Kalau kita lihat haul Solo, tukang parkirnya minta dapat manfaat. Mungkin di hari-hari biasa tidak dapat rezeki yang seperti itu, tapi berkahnya siapa? Orang yang sudah meninggal. Di dalam kubur mereka masih hidup. Bisa apa? Buktinya apa? Bisa memberikan rezeki. Biaya parkirnya berlipat-lipat ya. Hotelnya juga berlipat-lipat. Tidak ada orang yang hidup memiliki kemuliaan seperti itu kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu kalau kita benar-benar amalkan, maka ilmu itu yang bisa memberikan kepada kita kenikmatan dunia dan juga akhirat. Bukan dengan harta seseorang bisa masuk surga, tapi dengan ilmulah orang bisa masuk ke dalam surga. Selagi ilmu itu diamalkan. Beda kalau ilmu yang tidak diamalkan, justru bisa menjerumuskan kita di dalam siksaan api neraka. Karena apa? Karena ilmunya tidak manfaat. Maka kalau kita berdoa itu bilangnya nyari ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat artinya apa? Yang kita amalkan. Kalau kita punya ilmu banyak, tapi yang wajib tidak kita kerjakan, yang halal, yang haram justru kita lakukan, itu justru dosanya lebih berlipat-lipat. Karena apa? Karena kita mengamalkannya, melakukannya, kita tahu bahwa itu yang haram. Beda sama orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh mungkin lebih aman. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, hujahnya itu lebih kuat. Maka kita doa semoga ilmu itu menjadi hujjah lana la hujjatan alaina. Jadi seperti pedang, bisa kita gunakan dengan sesuatu yang baik atau bisa melukai ataupun membunuh diri kita sendiri. Maka ilmu yang bermanfaatlah yang insya Allah bisa menggiring kita, menunjukkan kita kenikmatan dunia, kebaikan dunia, dan juga kebaikan akhirat. Jadi kalau kita ini semua, kalau sudah lulus gini, pulang ke rumah atau tetap di pondok? Pengabdian ya? Nah, pengabdian ilmu kalau kita berikan bertambah, tapi kalau harta nominalnya pasti berkurang. Ilmu menjadi hakim, ini halal, ini haram. Tapi kalau harta, karena harta kita dihakimi. Ilmu bisa mendapatkan akhirat, tapi kalau harta belum tentu bisa mendapatkan akhirat. Maka dengan ilmu dan beramal, kita harus mengamalkan daripada ilmu tersebut. Jangan sampai kita ketahui saja tapi kita tidak amalkan. Ilmu juga harus kita sedekahkan sebagai pengabdian. Pengabdiannya berapa lama? 2 tahun aja. Nah, berarti nikahnya 2 tahun lagi. Minimal 2 tahun lagi. So, kalau guru-guru kita sering mengingatkan, kalau kita di pondok itu benar-benar harus memaksimalkan waktu kita. Harta tidak bisa membeli waktu. Karena apa? Karena berharganya daripada waktu tersebut. Umur, tidak ada seseorang yang bisa beli umur. Kalau orang bisa beli umur, mungkin para pejabat semuanya panjang umur. Orang-orang penguasa, raja-raja, Fir'aun mungkin tidak mati karena bisa membeli umur. Tapi umur adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa
kita beli. Maka dengan itu kita harus memaksimalkan. Kalau guru-guru kita, para habaib yang ada di Tarim sana, khususnya seperti Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini termasuk guru daripada gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Jadi guru ayahnya, Habib Muhammad bin Husain. Habib Ali ini ayahnya bernama Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain ini mufti Asy-Syafi'iyah di kota Makkah. Masuk kalau kita lihat para kiai kesesepuh juga yang di Indonesia sini, seperti di dalam kitab Tashniful Asma' itu Kiai Hashim Al-Asy'ari termasuk daripada murid putranya Al-Habib Muhammad bin Husain. Jadi kakaknya Habib Ali yang bernama Husain bin Muhammad bin Husain. Husain bin Muhammad bin Husain itu juga penerusnya beliau di kota Makkah sana. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu terkenal di masa itu dengan orang yang sangat luar biasa dengan waktu, memaksimalkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dekat-dekat Ramadan seperti ini, beliau tuh termasuk wiridnya itu 25.000 untuk kalimat la ilaha illallah setiap harinya. 25.000 untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau dekat waktu Ramadan seperti ini, mereka ngumpul dengan keluarga. Ngumpul dengan keluarga apa? Minta kepada mereka waktu. Apakah ada waktu luang yang bisa kalian berikan kepada kita? Tujuannya apa? Tujuannya menunjukkan bahwa waktu itu yang bisa memakainya adalah diri kita sendiri. Tidak bisa kita berikan kepada orang lain ataupun kita menambah waktu. Dan juga menunjukkan Habib Abdullah ini memiliki waktu yang sangat luar biasa. Pernah sekali dikasih jam tangan yang dulu mungkin baterainya harus diputar dulu. Kalau nggak diputar nanti lama-lama mati, jam lama. Waktu diberi seperti itu dipakai sama Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, nggak lama kok mati. Ditanya sama yang memberi, ini kok mati, nggak bisa jalan lagi. Maka dikasih tahu itu harus tiap saat harus kadang-kadang harus diputar dulu. Biar apa? Biar jalan langsung. Jadi sama Habib Abdullah dilepas, saya tidak ada waktu untuk memutar daripada jam ini. Jadi maksudnya tidak ada manfaatnya. Muter jam saja tidak ada manfaatnya. Dia ingin waktunya beliau lakukan untuk berkhidmat, memberikan ilmu dan juga beramal soleh. Maka kita insya Allah dari ilmu yang kita ambil daripada pondok tersebut, insya Allah memberikan manfaat kepada kita. Amin, bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, menunjukkan kepada kita dari hal-hal yang baik, dan juga bisa nantinya menjadi bekal pada kita, keluarga kita, dan juga masyarakat yang ada di sekeliling kita, supaya mereka mengetahui mana yang benar dan juga mana yang salah, sesuai dengan ajaran yang diajarkan para kiai kita, menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Di akhir zaman seperti ini banyak para ulama yang baru muncul istilahnya, tahu-tahu terkenal, yang mana kita mungkin tidak tahu syarat ilmunya, karena pinter berbahasa, berbicara, sehingga banyak orang yang tertarik kepada orang-orang seperti itu. Sehingga yang keluar dari lisannya orang itu, entah itu benar ataupun salah, karena sudah fanatik, diterima begitu saja. Maka di akhir zaman ini harus kita pintar-pintar mencari guru. Kalau di pondok itu sudah tepatnya tempat istilahnya. Karena apa? Pondok tidak tahu-tahu muncul begitu saja, tidak mungkin. Pasti ada sejarahnya. Guru-gurunya pun juga memiliki syarat ilmu yang sangat luar biasa. Maka dari situ berguru itu juga harus ada aturannya, dan juga menyampaikan ilmu itu juga dengan sebaik-baiknya, bukan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal-hal duniawi. Karena dengan ilmu orang-orang bisa mengantarkan sesuatu yang baik dan juga bisa menunjukkan daripada sesuatu yang salah, tergantung ilmu yang kita pakai dan juga kita manfaatkan. Bukan dengan ilmu kita bisa mendapatkan jabatan, harta, dan juga lain sebagainya. Tapi dengan ilmu, tujuan kita hanya ingin mendapatkan akhirat, yaitu mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuannya itu saja,
insya Allah dunia pun akan kita dapatkan. Sebagaimana dijelaskan, kalau kita mau dunia, ya kita harus berilmu. Kalau kita mau akhirat, ya juga kita harus berilmu. Maka kalau kita mau dua-duanya, berilmu sudah cukup. Berilmu, mengamalkan ilmu menjadi orang yang bertakwa, maka permasalahan apapun yang kita butuhkan, insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan juga untuk kalian semua, yang insya Allah kita bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita sebarkan daripada ilmu-ilmu tersebut, sehingga keluarga kita, masyarakat kita, termasuk masyarakat yang berilmu dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dulu tapi kiai tidak. Oh, enggak, saya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Qabul Akbar. Salah al-ahwal zahir wa batin. Anna Allah yafta alaina wa alaikum usul arifin wa yufaqqihna wa iyyakum fid din. Wa yahdina wa iyyakum sawi sabil wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama atqiya sulaha nujaba. Wa anna Allah yaghfir lana wa liwalidina wa liman kana fil hadith sabiqan ma'ana. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al mustaqarra arwahihim fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Wa nas'alullaha karim an yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyyah wa ukhrawiyyah fi anfusina wa ahlina wa auladina wa ashabina wa man awsana bid-du'a wa yashfi maradana wa yu'afi mubtalana wa yumdi min as-sirri ri'ana wa la yadkhil rajana wa yarzuqna rizqan halalan tayyiban katsiratan bidun ta'ab wal mashaqqah wa yarzuqna hadhihi ziyaratan maqbulatan la tu'adhibna 'alayh wa anna Allah yaghfir dhunubana wa yasturu 'uyubana wa yaqdi hajatana kullaha wa anna Allah kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan waj'alna mimman qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil rahmati wal ghufran wal 'itq min an-niran wa yarzuqna husnal khatimah 'inda al-maut ba'da tul al-'umr fi ta'atillah wa ridha fi khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi sadat qutbil bidayat wa nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat as-sadat al-qadat salatan tafahhu lana biha abwabul khairat was sa'adat fid dunya wad daril ma'ad wa barik lana fi umrina wa fi arzaqina wa fi awladina wa li sawbi hadzal makan wa al majlis وجميع تلاميذنا وجميع من حضر في هذا المجلس وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا وإياهم جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسن وقاضي الحاجات إنما أمره إذا أتى شيئا فإن الصلاة التي ملكوت وللشرك الزهر وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. Capek. Laksanakan kursi, kita kursi putar. Ini. Mabuk. Banyak soalnya big jumlahnya apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم